Terima kasih atas undangannya dari Koordinat Wartawan Parlemen dan terima kasih sebelumnya kepada moderator. Jadi sebelum kita membahas permasalahan P3K dan PNS, saya ingin sampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu menjelaskan aparatur sipil negara terbagi menjadi dua komponen, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, di antara keduanya terciptalah ketidaksetaraan, sehingga mendorong keinginan kuat P3 beralih status menjadi PNS. Jika PNS itu adalah pegawai tetap, dia punya hak pensiun terjamin, jenjang karir struktural, dan dia dianggap inti birokrasi, beda dengan P3K. P3K itu adalah pegawai kontrak, perjanjian kerja, awalnya malah tidak punya hak pensiun, dan seringkali terbatas pada jenjang fungsional. Bahkan ketika saya mencoba untuk menggali lebih jauh, P3K itu juga dinyatakan dia tidak punya jenjang. Dia sifatnya itu flat, jadi dia tidak ada golongannya. Nah, ini adalah hal yang terjadi. Akhirnya P3K ini adalah ASN kelas 2. Dan inilah gambarannya. Dianggap sebagai status dan penghargaannya rendah dibandingkan PNS di lingkungan birokrasi. Malah sebelumnya selain P3 kita juga ada tenaga honorer. Nah, nanti ini terkait dengan bagaimana perubahan di tahun 2023. Kemudian, apa tujuan dari revisi RUU ASN? Revisi ini secara eksplisit berusaha menghapus stigma tersebut. Jadi ada kesetaraan P3 dan PNS dalam hal kewajiban dan haknya. Kemudian, inilah cara pemberian jaminan melalui instrumen hukum krusial yang menciptakan keadilan dengan meritokrasi melalui sistem kepegawaian nasional. Ada perubahan yang terjadi. 2014 sampai 2023 ada perubahan di antara dua undang-undang itu. Yang satu jaraknya 9 tahun dan 2023 ke 2025 itu artinya sekitar 2 tahun. Yang pertama jelas sudah dicabut. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 digantikan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Kemudian definisi ASN-nya itu diperkuat. Kalau awalnya mengatur ASN profesi bagi PNS dan P3K, di mana PNS ini lebih sangat berpengaruh. Sementara di UU nomor 20 tahun 2023 ASN ini sudah dengan tegas terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian pokok pengaturannya. Kalau dulu menetapkan dasar hukum dengan manajemen ASN, ada pengadaan, pengembangan karir, penilaian kinerja dan pensiun. Kalau 2023 sudah menerapkan sistem merit system atau meritokrasi, kesejahteraan dan digitalisasi. Kemudian ini yang menarik di soal jaminan sosial, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di UU nomor 20 tahun 2023, jaminan ini lebih diperdalam. Namun, lagi-lagi P3 di dalam hal ini dipertanyakan karena mereka banyak yang tidak mendapatkan. Dengan alasannya adalah iuran dan juga bagaimana keinginan dari pemerintah di daerah itu sendiri. Nah, bagaimana kita melihat upaya menuju revisi UU ASN? Ada banyak hal. Ada sekitar 4 terobosan. Yang pertama itu kita melihat dulu posisi RUU ASN. Ternyata posisi RUU ASN ini awal mulanya dipertanyakan dari prolegnas itu sendiri. Tiba-tiba hadir di prolegnas atas dasar dari badan keahlian DPR yang mencoba bersama tentu dengan DPR-nya menginisiasinya. Kemudian dari balik DPR, Badan Legislasi DPR ke Komisi 2. Lalu
Draft naskah ini masih di badan kalian DPR seperti tadi Ibu Reni masih didalami. Nah, persoalannya adalah tadi kita bisa melihat sudah banyak dibahas, isi revisinya ini belum terungkap dengan jelas. Belum, bahkan ketika dimasukkan di prolegnas, pertanyaannya naskah akademiknya ini sudah siap atau belum, dan itu menjadi persoalan tersendiri. Di dalamnya ada netralitas ASN. Jadi ada niat memindahkan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, termasuk mutasi eselon 2 ke pemerintah pusat. Dan revisi ini untuk mengatasi masalah ASN yang tidak netral. Nah, ini adalah persoalan tersendiri. Persoalannya ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2, ada argumentasi bahwa terjadi politisasi. Politisasi ini terjadi di pilkada. Akhirnya ditariklah ASN ini eselon 2-nya coba untuk dibawa presiden. Namun lagi-lagi ada hal yang harus diperhatikan karena kita sudah memberikan otonomi dan desentralisasi itu sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi itu diwujudkan dalam konkuren, yaitu memberikan distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi kalau merasa bahwa ASN ini terpengaruh oleh politik di daerah, akan lebih berbahaya kalau ASN itu dibawa presiden. Kenapa? Karena nantinya sama saja simalakama. Satu sisi di daerah bermasalah, di presiden bisa lebih bermasalah. Dan kita kembali ke sentralisasi. Hal ini pula yang terjadi misalnya terkait dengan perdebatan tentang transfer ke daerah yang dianggap sebagai sentralisasi gaya baru, yaitu berupa arahan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah. Berikutnya, selain tadi ada permasalahan, ada terobosan. Ada terobosan bahwa ASN di daerah yang memiliki kinerja bagus dapat mengembangkan karirnya di tingkat pusat. Bahkan P3K ini diprioritaskan untuk masuk kepada PNS dan diharapkan nanti birokrasi di Indonesia mendukung pelayanan publik lebih baik dan pelayanan pemerintahan tentu lebih tepat guna. Berikutnya adalah permasalahannya tadi, ketika meritokrasi ini coba dijalankan adalah kewenangan kepada presiden mengangkat, memindahkan, dan menghentikan pejabat tinggi hingga daerah adalah selain sentralisasi, nantinya akan ada kekisruhan antara pemerintah daerahnya dengan ASN-nya itu sendiri. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh para pejabat pemerintah daerah. Bagaimana mereka melakukan evaluasi, bagaimana mereka melakukan dalam hal ini kerjasama. Dan ini adalah hal yang terpenting. Terobosan kedua yang menarik adalah sistem administrasi kepegawaian akan diarahkan menuju kesetaraan struktural, dialih statuskan, diatur secara bertahap, mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, dan kebutuhan formasi nasional. Ini artinya niat untuk P3K menjadi PNS bisa diharapkan. Namun nanti di terakhir saya ingin sampaikan mengapa bisa diharapkan, tapi ada namunnya. Terobosan ketiga, revisi UU ASN akan mengatur P3 memiliki akses penuh dengan program pensiun, tunjangan berbasis kinerja, rotasi jabatan struktural jika memenuhi asas keadilan. Terobosan keempat, harmonisasi secara keseluruhan antara Kemenq, kemudian Kemendikbud-Ristek atau sekarang sudah dipecah menjadi dua, kemudian Kemendagri. Revisi UU ASN ini untuk mengangkat persoalan yang selama ini menjadi polemik di masyarakat, yaitu tentang para P3K di dunia pendidikan dan kesehatan. Permasalahannya adalah, ini permasalahan seperti disampaikan oleh Bu Reni. Apakah pemerintah sudah memastikan punya database ASN? Karena ini terkait dengan sistem anggaran. Jangan-jangan persoalan ASN nanti sulit pemerintah untuk menjalankannya karena database-nya tidak berjalan. Yang kedua,
penerapan efisiensi anggaran bagaimana. Dan persoalan-persoalan ini menjadi catatan tersendiri. Namun sekali lagi tadi saya katakan ada namun. Nah, namun ini yang menjadi persoalan paling penting. Ini niat waktu eranya Azwar Anas, Kemenpan RB. Bagaimana dengan era sekarang? Belum ketahuan pemerintah membawanya kemana alurnya. Bahkan pemerintah masih menunggu karena dianggap ini adalah inisiatif dari DPR. Jadi bagaimana dengan kondisinya? Saya melihat ada positifnya, ada kepastian karir P3K, ada birokrasi lebih efisien, ada mengurangi ketidakpastian. Sisi yang lain, kita perlu melakukan berbagai hal. Pertama, mendorong percepatan pengesahan RUU ini secara tepat waktu, melibatkan masyarakat, adil, transparan, dan mengurangi hak-hak yang telah dijanjikan. Artinya jangan sampai persoalan ini akhirnya menjadi PHP, pemberian harapan palsu kembali kepada P3K. Dan berikutnya, bagaimana kita mengawasi proses seleksi supaya benar-benar menjadi sifatnya adalah meritokrasi. Jangan sampai ada tadi diskriminasi, nepotisme, dan persoalan yang terbesar adalah kalau seandainya perdebatannya adalah menarik posisi dari ASN di bawah presiden, maka solusinya adalah perubahan UU pemerintah daerah. Tanpa perubahan UU pemerintah daerah, maka yang terjadi adalah penafsiran yang secara implementasi ini tidak sesuai dengan aturan desentralisasi, aturan otonomi daerah. Jadi ini yang perlu menjadi pembelajaran ataupun masukan bagaimana badan kalian DPR maupun Balek atau Komisi 2 mempelajari keinginan tersebut. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Luar biasa sekali. Tujuannya bagus, tapi database nggak ada. Nah, terus kemudian tadi soal akan ada kemungkinan tabrakan dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, masalah apa yang paling depan mata yang akan meledak pertama kali selain database anggaran dan efisiensi tadi itu? Silakan, Pak. Iya, tentu permasalahan yang akan meledak pertama kali adalah bagaimana pemerintah mewujudkan meritokrasi, mewujudkan P3 menjadi ASN. Karena perdebatannya adalah apakah mereka hanya melihat dari administrasi atau mereka melalui cap. Dalam hal ini kompetensi atau berikutnya atau yang ketiga ini bahwa mereka benar-benar dimulai dari awal lagi prosesnya. Bahkan ada keinginan besar bahwa mereka yang sudah lama semestinya langsung saja dinaikkan secara otomatis. Namun keinginan ini di DPR bisa tapi menjadi problema bagi pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepastian. Bagaimana soal P3K ini terkait dengan anggaran. Karena persoalan ASN atau PNS ataupun kepegawaian di kita paling besar menyedot anggaran, baik daerah maupun APBN. Dan kita lihat bagaimana TKD menjadi permasalahan baru karena biaya kepegawaian ini harus disiasati. Sementara PAD di daerah ini bermasalah. Dan berikutnya bagaimana implementasi di lapangannya. Jangan-jangan selalu ada kalimat hak pensiun, hak jaminan hari tua, tapi prosedurnya ini tidak jelas. Dan lagi-lagi kalau seperti ini berarti P3K tetap menjadi ASN kelas 2. Baik, baik, luar biasa sekali dan nampaknya kita masih harus terus berdoa dan mendorong agar P3K tidak menjadi ASN kelas 2 namun bisa setara dengan PNS. Kita buka sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Apakah sudah siap ya? 1, 2, ya 3. Ya, silakan. Mang Ali dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali dari katakini.com. Kalau saya perhatikan dari
rencana atau revisi Undang-Undang ASN ini setidaknya ada dua persoalan besar yang di yang disorot gitu ya. Pertama soal netralitas ASN, kedua soal kesejahteraan, terutama untuk P3 ya, kesejahteraan P3. Nah, DPR kan beralasan netralitas. Kenapa revisi ini harus dilakukan? Karena PNS cenderung tidak netral, terutama ketika pada saat-saat pilkada dan segala macamnya. Itulah kemudian ingin ditarik ke pusat. Pertanyaannya adalah apakah ketika ditarik ke pusat kemudian ada jaminan netralitas itu dalam setiap pemilihan? Karena faktanya ya, contoh-contoh mudah saja lah. TNI dan Polri emang selama ini netral kan enggak juga gitu. Nah, kalau di compare dengan dua institusi ini, apakah nanti ASN juga bisa netral gitu ketika ada revisi ini nanti? Pertama, yang kedua, yang soal apa tadi itu soal kesejahteraan, terutama untuk P3, untuk jangan sampai ada dua kelas di aparatur sipil negara gitu. Nah, eh, ini kan terkait kalau P3K ini kan terkait dengan anggarannya dari APBD kalau nggak salah, Pak ya. Nah, saya ingin bertanya dengan banyaknya efisiensi pemotong anggaran ke daerah itu bagaimana? Jangan-jangan bukan jadi kelas 2 lagi, jadi kelas 3 gitu ya. Nah, kenapa sih pemerintah itu tidak langsung saja disamakan kan gitu? Nggak ada lagi AP3, ASN, apa OPNS, kan sama saja itu mengabdi ke negara kan gitu. Itu aja, terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih Pak Efrizal. Untuk menghindari politisasi ya, di daerah juga selalu terjadi politisasi baik menjelang maupun sesudah pilkada. Apalagi presiden juga dari partai politik. Kenapa nanti dalam revisi ini tidak mengoptimalkan kementerian yang ada, yaitu pemberdayaan aparatur negara, atau ada kementerian tersendiri yang khusus mengurus ASN dari pusat sampai daerah. Karena ASN ini kan ibarat pilar. Jadi pilar-pilar negara yang akan membawa Indonesia ini menjadi Indonesia emas menuju Indonesia go internasional dan sebagainya. Kalau setiap 5 tahun kemudian ASN ini syarat dengan politisasi, kan negara ini juga akan sulit maju. Jadi apakah dibutuhkan kementerian tersendiri atau kementerian yang sudah ada Menpan RB ini dioptimalkan khusus untuk menangani ASN dari pusat sampai daerah, baik sipil, TNI maupun Polri. Terima kasih. Baik, berikutnya. Oke, baik kalau gitu saya penanya ketiga boleh ya. Dari masalah anggaran dan kepastian itu tadi, kira-kira menurut prediksi Abang, kapan ini undang-undang disahkan? Silakan, monggo. 3 pertanyaan dari Bang Cali dan Cak Munif. Silakan, Pak Ifriza. Ya, yang pertama soal netralitas, jujur kita ini pernah mengalami yang namanya ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Waktu di era Orde Baru. Era sekarang, kekhawatiran ini begitu tinggi. Dan kita lihat satu sisi meritokrasi yang coba dijalankan, sisi yang lain adanya keinginan berada di bawah presiden. Dan kalau keinginan di bawah presiden, maka konsekuensinya adalah bagaimana menselaraskan antara napas kita sebagai desentralisasi yang sudah diberikan kepada daerah dan daerah juga yang membina, mengawasi ASN, namun sisi yang lain untuk eselon 2 berada di bawah presiden ataupun tanggung jawab presiden. Dan tentu ini akan menjadi permasalahan baru, bukan sekedar masalah soal kita kembali menarik menjadi sentralisasi. Bisa jadi kalau kemarin kita berbicara ada sentralisasi keuangan, sekarang bisa jadi sentralisasi kepegawaian. Dan pemerintah itu semestinya berbicara bagaimana ia lebih kepada negaranya, ideologinya, bukan dalam hal ini kepada pegawai, yang semestinya pegawai itu memang sudah berada di tangan yang tepat, Kemenpan RB. Itu adalah yang pertama. Dan politisasi ini tadi saya katakan menjadi dua hal yang tidak sama baik. Namun yang pertama misalnya khawatir politisasi di pilkada,
sehingga perlu dibawa ke presiden, tapi kita sesuai dengan undang-undang. Kita menerapkan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi dengan kongruennya itu sendiri. Namun jika ditarik ke presiden, ini menjadi suatu hal yang anomali. Desentralisasi namanya, undang-undangnya desentralisasi, implementasinya tidak. Dan kalau dikatakan ini adalah bagian dari pemerintahan umum, tentu itu juga sebuah kesalahan karena tidak ada dasar untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan kesejahteraan. Tentu peluang untuk mencapai kesejahteraan, saya juga setuju bahwa harus kian terbuka melalui jalur seleksi CPNS-nya. Jadi jangan jalur seleksi CPNS ini penuh dengan nepotisme dan jalur ini tidak melihat situasi. Tidak melihat situasi permasalahan ini sudah begitu lama. Jangan sampai mengecewakan masyarakat. Bahkan yang kita tahu P3K ini seringkali menghadapi ketelatan pembayaran. Dan ini adalah masalah yang luar biasa yang sempat terjadi. Bukan hanya dananya ataupun pendapatannya kecil. Yang berikutnya adalah bagaimana regulasi nanti turunannya itu juga turut mendukung ASN yang inklusif. Berikutnya adalah implementasinya. Artinya DPR ini harus punya, walaupun DPR ini berada di atau mendukung pemerintahan secara keseluruhan, namun ia harus untuk mengawal implementasinya, menjaga P3K dan menghadirkan birokrasi yang profesional. Karena birokrasi itu pada dasarnya adalah buat pelayanan publik, sisi yang lain buat mendukung pemerintahan, dan tentu saja ini untuk negara yang terbaik. Dan sekali lagi dikatakan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari P3K dan ASN. Jangan sampai atau PNS, jangan sampai P3K ini tetap menjadi yang kedua, menjadi ASN dalam hal ini ASN yang kurang diakui. Ada tapi tidak begitu dirasakan kehadirannya, pengakuannya dari negara. Dan tentu kalau tidak ada pengakuan dari negara, bagaimana menciptakan kesejahteraan? Nah, ini adalah persoalan tersendiri. Berikutnya adalah bagaimana politisasi untuk Kemenpan RB. Sudah jelas ada keinginan pula dari pembahasan ini, KSN sudah dihapuskan, kemudian menginginkan BKN maupun LAN ini ditarik dalam satu lingkup dengan keinginan pemerintah. Namun sekali lagi, banyak yang mengatakan dan saya juga mendukung pernyataan itu, persoalan itu masih menjadi sesuatu yang baik. Jadi jangan nanti malah kita kehilangan kendali pengawasan. Kita merasa bahwa negara ini sudah benar-benar menerapkan dengan cara yang terbaik, yaitu melalui satu pintu, kemudian efisiensi lembaga maupun efisiensi anggaran, tapi ternyata pengawasannya yang kurang. Saya rasa memang baik kalau BKN maupun LAN masih tetap dipertahankan seperti apa yang disampaikan oleh para dalam hal ini yang sudah berbicara terhadap DPR. Berikutnya bagaimana anggaran dan kepastian. Jadi kalau terkait dengan hal tersebut, saya merasakan ini akan lama prosesnya, dan kalau seandainya ini tiba-tiba prosesnya ini cepat, maka yang perlu menjadi perhatian atau pertanyaannya adalah keterlibatan publik. Jangan sampai DPR tertutup terhadap keterlibatan publik, akhirnya hadir pasal-pasal yang memang ditolak oleh publik ataupun ditolak karena bentuk negara kita dipertanyakan nanti dari sisi implementasinya. Jadi kalau saya rasa lebih baik ini benar-benar diseriusi, karena ini bukan sekedar, tadi saya setuju, ini bukan sekedar soal dua hal, bagaimana P3K maupun ASN, tapi ini juga terkait dengan wajah negara kita. Wajah negara kita, pegawainya, jangan sampai pegawai negeri sipil ini adalah pegawai negeri sipil yang selalu dianggap mudah dipolitisasi.
Dan ini adalah catatan yang saya rasa sudah harus ditinggalkan. Kita harus mendapatkan P3K dan ASN secara keseluruhan, yaitu PNS, yang terbaik, yang benar-benar melakukan sebuah upaya memberikan pelayanan publik. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Eviza, dan dengan penjelasan tersebut berarti berakhir juga diskusi pada siang hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena kesimpulan ada dalam tulisan teman-teman sekalian. Terima kasih, saya Saktia Andri Susilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.